kenapa dari Om Virgiawan Listanto akhirnya jadi Iwan Fals? Ya saya sepakat aja dengan ide itu gitu. Saya disiapkan untuk selalu barangkali ini, selalu waspada barangkali. Jadi begitu ada teman yang ngasih nama Fals gitu, lo Fals juga, saya sepakat aja. Karena nama itu melindungi saya dari kecaman, dari bully-bully saat itu kan. Bahkan zaman-zaman saya dulu kalau nggak bagus di panggung timpukin sama orang. Jadi ya saya sebagai orang yang senang nyanyi dan pengen tampil kan takut juga ya. Dan kebetulan nama itu melindungi saya. Jadi kalau ada orang ledekin, oh jelek emang Fals mau diapain gitu. Biarkan anak cucu kita belajar di bawah pohon. Biarkan anak cucu kita menghirup udara segar. Biarkan mereka tumbuh bersama hijaunya daun. Jangan biarkan mereka mati dimakan hama kehidupan. Tanam, 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 siram, tanam, tanam, tanam. Woi, tanam, 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 siram, tanam, tanam, tanam. Hai guys, balik lagi di program Voice of the Eye bersama Raisa Ramadhani. Hari ini excited banget karena mau datang ke rumah salah satu musisi legendaris Indonesia. Raisa mau spill lagunya sedikit kayak gini. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Nah nggak mungkin dong, masih gak ada yang tahu kita mau datang ke studio atau ke rumahnya siapa. Mana penggemarnya Om Iwan Fals? Jadi yuk nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk. Yeay, senang banget akhirnya bisa langsung datang ke studio musik milik Om Iwan Fals. Om Iwan apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Aku suatu kebahagiaan banget buat aku bisa main ke sini, bisa ngelihat oh ternyata di sinilah saksi Om Iwan bermusik dan melahirkan karya-karya mungkin ya. Biasanya Om Iwan tuh kalau latihan nih masih latihan gak sih Om sampai sekarang? Masih latihan, kami dari seminggu 2 kali. Nah tuh Om Iwan aja yang udah musiknya udah gak usah diraguin lagi, masih konsisten latihan. Jadi kalian dengan hobi-hobi kalian masing-masing jangan lupa untuk selalu latihan ya. Saya kalau latihan ada yang marahin loh. Ada yang marahin? Ada yang main drum tuh marahin. Biasa kencang ya. Kalau sering lupa gitu kan, kamu gimana? Tapi Om Iwan boleh diceritain gak sih Om Iwan Fals akhirnya bisa memutuskan untuk terjun ke dunia musik. Sampai akhirnya sekarang siapa sih yang udah gak kenal Om Iwan Fals udah menjadi salah satu musisi legendaris di Indonesia. Boleh diceritain gak Om awalnya gimana? Ya awalnya ya dari apa? Ya tanda kutip lah kesepian anak-anak gitu kan. Masih apa? Kakak saya main gitar, saya pengen kok asik ya teman-temannya main gitar. Lalu saya ngintip-ngintip pengen bisa gitu kan. Akhirnya kakak saya pergi, saya ambil gitar, saya deng. Sampai suatu saat senar itu putus. Loh, saya agak takut kan dimarahin. Dari situ rupanya kerekam barangkali ya. Wah, nggak tahu. Ya tiba-tiba ya terjadi begitu aja. Sampai orang tua saya tahun 75 itu sekolahin saya ke Bandung. Ikut kakak saya tadi itu. Di Bandung kan banyak orang main musik. Saya ikut teman-teman saya ngamen gitu. Dapat tambahan-tambahan dari uang bulanan itu kan. Oh ternyata kok lumayan nih, asik nih. Udah gitu dipanas-panasin lagi sama teman-teman di ITB waktu itu kan. Ada radio dia. Saya lagi ngamen dipanggil suruh ngisi acara di radio. Dan makin pede lagi, makin yakin, ya udah sampai sekarang. Berarti awalnya dari ketakutan karena senar putus. Akhirnya sampai ke Bandung dan melalui banyak banget proses yang seru banget kalau Om Iwan ingat-ingat. Ada lagi satu ya. kejadian yang mungkin sangat berpengaruh. Jadi zaman-zaman SMP itu setelah senar putus itu, saya dikirim juga ke Saudi Arabia, disekolahin di sana. Untuk menemani hari-hari saya minta gitar juga sama orang tua. Akhirnya dikirimin dan saya belajar gitar gitu. Karena begitu pulang dari Arab itu sampai dulu di Halim. Woi mau ngamen lu, orang bawa air zam-zam lu bawa gitar kan. Kita sama yang jemput. Saya enggak tuh bener ngamen. Sampai sekarang. Oh iya ada juga itu pramugari yang ngajarin saya gitar waktu pulang dari Arab.
pulang kayak kapal haji itu. Pramugari ngajarin Om Iwan main gitar. Karena ada Gimana anak-anak ceritanya bawa tuh, Om? gitar gitu, kan rupanya dia bisa main gitar lagu Blowin' and the Wind, Bob Dylan atau nyanyi gini. Diajarin saya sama dia. Tapi berarti udah jodoh banget sama musik karena kemanapun melangkah kayaknya Om Iwan selalu bukan Om Iwan cari lagi malah disamperin sama orang-orang yang bisa main musik juga. Akhirnya ada pramugari yang ngajarin bahkan ya. Iya, ada itu tuh. Ada Tapi di lingkungan yang senang musik di Bandung gitu di kan ya. lingkungan yang senang musik di Bandung. Raisa tuh udah pernah stalking sosial medianya Om Iwan. Ternyata Om Iwan juga sering banget mengunggah kegiatan-kegiatan karatenya. Oh iya. Itu aku boleh diceritain gak sih Om? Ada apa dengan karate? Kenapa Om Iwan suka sama karate? Gak tahu ya, mungkin orang tua ya. Ibu saya tuh senang selalu dorong anaknya untuk tampil. Akhir cerita saya belajar karate itu. Gitu. Dan sampai sekarang itu. Raisa juga pernah baca kalau Om Iwan itu salah satu rutinitas sebelum manggungnya adalah stretching. Stretchingnya itu katanya ada gerakan-gerakan karatenya juga sebelum manggung. Itu bener atau hoax tuh Om beritanya Om? Oh, nah kalau stretching itu kemarin kebetulan tur 10 kota kan. Saya minta sama manajemen untuk minta waktu 2 jam. Kebetulan di kota-kota itu perguruan karate saya ada kan di mana-mana. Saya ikut latihan bareng-bareng. Saya mumpung ada di kota ini, ayo ketemu kita latihan sama-sama gitu 2 jam. Berarti di sela-sela manggung tuh ya Om sebelum ya? paginya biasanya. Pagi malamnya main. Tapi aku mau ngomongin soal nama nih Om. Aku juga baru tahu sebenarnya, mohon maaf ya Om. Kalau nama asli Om Iwan itu sebenarnya Virgiawan Listanto. Ya. Aku langsung, hah enggak kok namanya Om Iwan Fals kok, ternyata ada nama lagi di balik itu. Tuh boleh diceritain gak kenapa dari Om Virgiawan Listanto akhirnya jadi Iwan Fals? Ya saya sepakat aja dengan ide itu gitu. Saya disiapkan untuk selalu barangkali ini. Selalu waspada barangkali. Jadi begitu ada teman yang ngasih nama Fals gitu, lo Fals juga. Saya sepakat aja. Karena nama itu melindungi saya dari kecaman, dari bully-bully saat itu kan. Bahkan zaman-zaman saya dulu kalau gak bagus di panggung timpukin sama orang. Jadi ya saya sebagai orang yang senang nyanyi dan pengen tampil kan takut juga ya. Dan kebetulan nama itu melindungi saya. Jadi kalau ada orang ledekin, oh jelek emang Fals mau diapain gitu kan. Jadi namanya emang Iwan akhirnya makin Fals hari ya? makin pede, makin yakin dan ya terima kasih berkah nama itu. Jadi bisa sedia payung sebelum hujan katanya gitu. Sebelum dikatain. Oh ya, sebelum Om. dikatain ya udah gue ini. Seru banget kalau denger Om Iwan dan perjalanannya. Tapi Om, karena kita sekarang itu lagi ngobrol di Voice of the Eye, setiap segmen ada aja narasumbernya disuruh main games. Jadi Oke. dan di ngobrol-ngobrol bareng Om Iwan kali ini tentu saja ada games. Ya. Jadi akan ada beberapa pertanyaan dan Om Iwan harus menjawab secara cepat. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 kata yang menggambarkan sosok Om Iwan Fals. Baik hati deh gitu. Oh itu 3 kata, oh iya bener-bener. Bener kan, baik hati deh gitu. Baik hati deh, bener banget. Om udah siap pertanyaan kedua ya Om ya. Jika pergi roadshow ke Pulau Jawa, Om Iwan Fals lebih milih menggunakan alat transportasi pesawat terbang atau perjalanan darat dengan mobil atau bus? Saya bus kalau pribadi ya. Kan bisa lihat perbedaan dari kota ke kota, bus lah favorit saya jalan darat. Pertanyaan terakhir nih Om untuk Om Iwan Fals. Om Iwan Fals dikenal sebagai musisi yang sangat menyukai gorengan. Bener gak itu Om? Dulu ya, Oh sekarang udah enggak Om? sekarang enggak. Emang kalau dulu dimarahin gorengan sama favorit- Sinteyong itu. Om atlet deh soalnya, besok mau Iya main. nanti kalau saya makan gorengan atletnya gimana? Nanti niru-niru senseinya. Wah sensei gini makan ikut Oh, minta iya, dong. benar, Nah, gitu nggak boleh. Om tapi katanya saat tur konser 10 kota di tahun 2023 lalu, konser itu Om tujukan sebagai ajang untuk menambah jumlah pohon yang ditanam. Pernah Iya. Om di tahun 2023 itu ya? Iya kemarin saya ada 10 kota tadi saya sempat Iya, cerita iya. itu. Jadi setiap ini kita ada nanam berapa pohon gitu, berapa ribu gitu ada. Hampir rata-rata setiap konser itu 30.000 penonton. Karena dipakai tek gitu lah, hitung ada walaupun gratis tapi dihitung lah pakai ada panitia itu. Karena memang Ya. seperti yang tadi Om Iwan udah sampaikan juga, kondisi alam kita itu kalau kita benar-benar lihat secara detail sebenarnya sudah tua ya Om ya, sudah harus banyak Dan dijaga. Kita nggak bisa hidup loh tanpa alam yang sehat gitu kan. Nah Om Iwan, dari sekian banyak nih lagu-lagu Om Iwan yang Om Iwan Fals sudah punya ya, yang sudah kita dengerin juga. Ada gak sih Om salah satu lagu yang menurut Om Iwan ini lagu berarti banget? Banyak lagu ya, semua lagu punya cerita sendiri-sendiri ya. Dan saya sebagai pembuat lagu nggak bisa beda. Pinjam istilah temen,
lagu tuh katanya anak gitu. Jadi gimana saya beda-bedain lagu ke lagu. Tapi ada satu lagu yang memang saya nggak bisa bohong juga gitu. Saya suka zaman-zaman dulu gitu. Ada judulnya Libur Kecil Kaum Kusam. Jadi orang yang cuman bisa liburan setahun sekali pas mudik gitu loh. Saya nggak tahu kalau ngeliat itu, waduh kok heroik gimana gitu. Pulang kampung, walaupun pas-pasan itu. Jadi saya nyanyi lagu itu seneng aja lihat lagu itu. Kebahagiaan, ya orang pengen pulang kampung sederhana gitu. Naik bus, ngantri kadang-kadang, wah. Tahu sendiri waktu mudik kan gimana, itu kan rame itu. Tapi orang semangat ceria gitu, waduh ngadepin hidup semangat banget gitu. Dalam realitanya ada beberapa orang yang bisa liburan itu cuma setahun sekali, itu juga pas mudik, perjuangannya juga harus lebih keras dari beberapa orang lainnya yang bisa liburan kapan aja gitu ya Om ya. Nah Om, pertanyaan terakhir nih Om, apa harapan Om Iwan Fals untuk industri musik Indonesia ke depannya? Ya musisi bisa hidup dari situ secara layak. Pemerintah juga membuat aturan yang melindungi. Harapanku semua ayo kita kerja untuk kehidupan, nah kan gitu. Setuju. Nah itulah harapan Om Iwan Fals untuk industri musik dan juga sebenarnya itu berlaku untuk seluruh industri, seluruh pekerjaan ya. Oke, ya. Om Iwan sebelumnya aku mau bilang terima kasih sekali sama-sama lagi atas waktunya hari udah ini. sempat ngomong. Udah deg-degan banget tapi ternyata Om Iwan baik sekali dan aku lancar. Berarti benar kan 3 kata tadi tuh? Gitu. Baik hati deh, itu aku setuju, aku udah confirm yang itu. Oke. Ya. Om Iwan terima kasih banyak, untuk sama-sama, teman-teman di rumah juga terima kasih banyak sudah menonton program Voice of the Eye, salah satu episode spesial hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Raisa juga dan teman-teman yang nonton. Nah guys, saat ini kalian juga bisa menyaksikan program-program unggulan The Eye TV di platform The Eye Plus. Jadi Raisa Ramadhani dan Om Iwan Fals pamit undur diri, sampai jumpa di episode Voice of the Eye selanjutnya. Bye. Kita menanam, jangan lupa disiram yang sudah kita tanam.